Saudara, di dalam kita hidup seorang diri, banyak hal yang bisa kita lakukan. Walaupun tatkala kita pulang, tidak lagi ada orang yang menanti kita. Kita sendirian. Kita menghadapi hidup sendiri dan rumah kosong yang menanti kita. Kita hanya dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan kita, melakukan prokes-prokes di dalam pandemi ini. Kita membersihkan semua barang-barang yang kita bawa agar virus-virus tidak ikut di dalam tubuh kita dan masuk ke dalam rumah kita. Saudara, ini kebiasaan-kebiasaan yang mesti kita latih. Bahkan semua apa yang kita kenakan, saudara, mungkin kita perlu masukkan ke UV box agar semua virus-virus bisa dimatikan, supaya kita bisa lebih aman dan tidak terserang oleh banyak virus-virus dari corona ini. Saudara, semua ini kita lakukan karena kita hidup sendiri. Jangan sampai kita sakit sendirian di dalam rumah. Tidak mudah, saudara, melakukan hal ini sendirian. Di dalam kesepian kita, di dalam kesendirian kita. Kita hanya bisa melakukannya berulang-ulang. Kita isi waktu kita di dalam kesendirian ini. Kita bisa duduk santai, menonton TV, atau kita menikmati camilan-camilan untuk mengisi hari-hari kita di dalam kesendirian ini. Tetapi ini tidak mengapa. Kita harus terus mencoba dan melatih diri kita terus bagaimana untuk hidup, mengisi hidup di dalam kesendirian ini. Dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, saudara, segala sesuatu di dalam hidup kita itu, kita harus mulai dengan mencoba. Walaupun saat ini kita sendirian, kita harus melatih diri kita menjadi satu kebiasaan bagaimana untuk hidup sendiri. Dan itu bukan masalah besar, saudara. Yang menjadi masalah adalah bagaimana di dalam kesendirian itu kita mengelola perasaan yang ada di dalam hati kita. Nah, saudara, seringkali perasaan dan pikiran itu susah sekali sinkron. Karena ada orang-orang yang mempunyai kekuatan di dalam perasaan, sehingga dia sangat sulit mengendalikan perasaannya dengan pikirannya. Sementara lain orang yang menggunakan pikirannya banyak, dia sangat sulit untuk menerima gejolak-gejolak di dalam perasaan. Orang-orang yang menggunakan pikiran ini lebih mudah untuk mengatasi di dalam hidupnya kesendirian ini. Tetapi orang yang perasaannya lebih besar, memang dia ada lebih sedikit kesulitan. Tetapi saudara, tadi saya katakan, kita harus melatih diri kita. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, saudara, itu merupakan pelatihan-pelatihan yang sudah kita lakukan dari sejak kecil sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, mari di dalam kesempatan kali ini, Tuhan memberikan satu situasi PPKM. Memaksa kita harus tetap di rumah. Melatih diri kita untuk menerima realita. Kita harus membatasi sosialisasi kita. Artinya, inilah kesempatan kita. Walaupun kita sendiri, kita tidak bisa bersosialisasi di luar. Tetapi saudara, banyak bukan fasilitas teknologi, kita bisa Zoom, kita bisa masih bertemu dengan yang lain. Oleh karena itu, latihlah, biasakan diri kita. Tuhan tetap akan menyertai kita, dan Tuhan tetap akan memimpin langkah kita di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati, saudara.